Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin membahas tentang kekalahan Arsenal lawan Everton dengan skor akhir 2-1. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan komentar di akun IG saya, telah mention akun IG saya, dan juga telah tag akun IG saya sejak tadi pagi karena Arsenal kalah dari Everton dengan skor 2-1. Berarti teman-teman betul-betul memberikan perhatian besar kepada saya dan juga ke Arsenal Football Club. Karena pada saat Arsenal menang, saya tidak begitu banyak mendapatkan comments. Saya jarang di-mention, apalagi di-tag. Tapi ketika Arsenal kalah, begitu rame akun IG saya, dan juga saya baca sejak tadi pagi ada beberapa request dari teman-teman di channel YouTube Bola Bung Binder agar saya memberikan review dari pertandingan tersebut. Ya maka itu saya ingin memberikan review secara fair, pakai akal sehat. Apa sih sebetulnya faktor kekalahan dari Arsenal dan bagaimana caranya Everton itu bisa menang lawan Arsenal? Kalau menurut saya, kemenangan dari Everton ini merupakan salah satu kejutan besar di awal musim ini teman-teman. Selain juga kemenangan Watford lawan Manchester United. Karena Everton ini sebelum lawan Arsenal dalam 8 pertandingan terakhir di Premier League itu tidak bisa meraih kemenangan. Bahkan sebelum pertandingan ini isunya atau rumornya adalah jika Everton tidak berhasil meraih kemenangan lawan Arsenal, maka kemungkinan besar Rafa Benitez akan dipecat. Sedangkan dari kubu Arsenal, yang saya ikutin perkembangan beritanya bahwa Mikel Arteta ingin agar klubnya atau timnya yang dia latih bisa bangkit setelah kalah lawan Manchester United padahal bermain baik dalam pertandingan tersebut. Dan juga Arsenal sempat unggul di pertandingan tersebut di Old Trafford. Tapi kenyataannya setelah Arsenal bisa unggul lagi di pertandingan ini, justru mereka kalah pada saat pertandingan tersisa beberapa menit lagi karena gol dari Everton itu berhasil dicetak di masa injury time. Pertama-tama saya ingin membahas line up dari kedua tim. Seperti biasa, Triple B selalu membahas line up dari kedua tim. Gak apa-apa ya, walaupun tim yang saya support ini kalah, tapi saya tetap semangat teman-teman. Masih awal musim ya, dan saya juga senang begitu banyak perhatian yang kalian berikan kepada saya dan juga tentunya kepada klub yang saya support, yaitu Arsenal Football Club. So, from the lineup, let's go. Ya kan, kita bahas dulu lineup. Kita bahas dulu lah standings ya, biar lebih seru lagi. Untuk sementara City berada di peringkat nomor 1, nomor 2 Liverpool, nomor 3 Chelsea, nomor 4 West Ham, nomor 5 Tottenham, nomor 6 Manchester United. Arsenal out dari papan atas teman-teman. Dan Arsenal berada di peringkat nomor 7. Karena MU bisa menang dan Tottenham bisa menang. Ya begitulah ya. Arsenal sebelumnya juga sulit kalah, sekarang Arsenal sepertinya terbiasa kalah. Jadi kalau kita lihat dari line up kedua tim nih teman-teman, ya memang kita tahu bahwa begitu banyak pemain ya di Everton yang absen, yang tidak bisa bermain. Salah satunya yang penting yaitu Dominic Calvert-Lewin. Ada juga Sigurdsson ya. Jadi kita tahu bahwa di lini depan ini tentu akan menjadi kesulitan untuk Everton mencetak gol. Pickford ya, kita tahu pilihan utama di Everton dan juga di tim nasional Inggris. Ada Coleman, ada Yerry Mina, Michael Keane, Godfrey mainnya agresif banget nih, pemain Tarkam nih kayaknya nih, keras banget permainannya di sini. Anthony Gordon, kemudian Doucouré, Allen, kemudian Gray yang mencetak gol indah di pertandingan ini walaupun terbantu tiang gawang. Kemudian Townsend dan Richarlison yang menurut saya ini liar banget permainannya ya. Gila, luar biasa ini pemain-mainnya. So from Arsenal Football Club, Lacazette, Aubameyang tidak dimainkan karena memang formnya lagi menurun. Kemudian Martinelli mendapatkan chance untuk tampil lagi. Odegaard, good play. Saka mainnya bagus, tapi secara individu saya tidak melihat teamwork di antara kedua pemain tersebut. Granit Xhaka bermain di line up dari start ya, sebagai starter. Partey, Tierney, Gabriel, Ben White, Tomiyasu, dan Ramsdale. Jika di kubu dari Everton yang mainnya keras Gray, maka dari kubu Arsenal yang mainnya ngelawak adalah Partey. Aneh banget ini pemain loh. Dia kan pindahkan dari Atletico Madrid. Di Atletico Madrid tuh mainnya bagus. Tapi sekarang di Arsenal saya melihat di pertandingan ini dialah yang menjadi joker di tim Arsenal. Oke, jadi dari jalannya pertandingan ini ketat sekali teman-teman.
Karena terlihat para pemain dari kedua tim itu ingin memberikan kemenangan untuk timnya. Jadi di atas lapangan terlihat baik para pemain Arsenal dan juga para pemain Everton berupaya untuk bisa membuka pertahanan dari masing-masing tim. Tapi yang menjadi kesulitan adalah ketika para pemain dari kedua tim ini tidak mampu bermain kreatif. Saya cermati bahwa lebih banyak mengandalkan long ball passing atau direct passing, mengandalkan crossing-crossing yang justru tidak efektif. Memang Everton itu sudah bisa mencetak gol tapi dianulir, dan itu sah saja dianulir kan, gol dari Richarlison karena memang dia sudah berada di posisi offside. Tapi sebelum gol yang dianulir dari Richarlison itu, teman-teman harus lihat itu peluang dari Partey. Maka itu tadi kan saya ngomongkan Partey ini adalah joker di Arsenal. Masa dia dapat peluang di depan kotak penalti itu dia tendangannya begitu tinggi. Tendangannya itu ke tribun penonton paling atas tuh kayaknya tuh. Sampai ditunjukin itu kan, Oba yang lagi di bangku cadangan saja bengong. Nah inilah menjadi salah satu masalah di Arsenal, finishing. Itu yang harus bagus. Dengan seminim peluang pun harus ada finishing yang bagus. Dan kemudian ya akhirnya kita lihat menjelang babak pertama berakhir itu ada gol kan untuk Arsenal, umpan yang begitu akurat dari Tierney, dan Odegaard melakukan pergerakan yang memang tidak termonitor oleh para pemain dari Everton sehingga dia bisa mencetak gol yang indah ya, melakukan shooting dengan kaki kirinya, dan kita lihat dia bisa mengubah skor menjadi 0-1 sebelum turun minum. Tapi jangan salah, itu satu-satunya peluang dari Arsenal yang on target. Jadi memang dari Arsenal pun sulit untuk bisa membuka pertahanan dari Everton, sama juga dari Everton karena gol yang tercipta yang dianulir itu juga kan dari set piece. Kemudian memasuki babak kedua, saya pikir bahwa para pemain Arsenal itu akan lebih ngotot lagi untuk mempertahankan keunggulan, tentunya mengandalkan counter attack seperti biasalah. Itulah cara strategi dari Arteta. Tapi ternyata yang menang kengototan itu atau determinasi yang luar biasa itu dari para pemain Everton. Mereka markingnya lebih dahsyat lagi kepada para pemain Arsenal. Sehingga kita tidak melihat lagi pengaruh dari Odegaard bermain sebagai kreator serangan di pertandingan ini. Pressing terus, dan saya pikir kecerdasan dari Rafa Benitez ya. Sepertinya dia melihat bahwa Townsend ini sulit bergerak ya. Townsend ini kan adalah pemain yang bermain di belakang striker Richarlison. Dia sulit bergerak sehingga aliran bola ke depan itu tidak lancar. Dia memainkan Andre Gomez yang saya pikir melakukan perubahan yang sangat signifikan karena Everton lebih sering mengancam gawang dari Arsenal itu di babak kedua. Lebih banyak peluang yang mereka bisa ciptakan. And from Arsenal, karena sepertinya Martinelli ini tidak bisa melanjutkan pertandingan, Nketiah masuk. Ya saya harapkan Nketiah itu bisalah mencetak gol di pertandingan ini kan, pada saat memang Oba performance-nya lagi tidak bagus. But then tidak terduga ya justru, tapi sebelumnya juga kan ada Richarlison itu sudah mencetak gol tapi dianulir juga kan. Ya karena sama dia juga sudah berada di posisi offside. Good pass jika saya tidak salah dari Doucouré. But then finally mereka bisa mencetak gol, setelah itu dia Richarlison memanfaatkan rebound, dan lagi-lagi ya kita melihat kepintaran dari Richarlison ini. Dia sudah bergerak pada saat shooting itu dilepaskan oleh Doucouré yang terkena tiang. Jadi memang kepintaran dari Richarlison ini yang membuat dia bisa mencetak gol penyama kedudukan. Saya pikir oke, sekarang Aubameyang juga masuk menggantikan Lacazette karena Lacazette juga tidak banyak bisa mendapatkan peluang di match ini. But then seharusnya tuh sudah mencetak gol kan Arsenal, jika saya tidak salah tuh Saka yang memberikan umpan kepada Nketiah tapi kena tiang. Lagi-lagi masalah di Arsenal adalah finishing. Selain juga seperti yang saya berkali-kali tegaskan di pertahanan, bahwa pertahanan itu masih bisa ditembus. Dan ternyata ini sesuatu yang tidak terduga ya. Ternyata nih Gray yang bisa melakukan pergerakan yang tidak ditekan, tidak juga mempersulit ruang geraknya sehingga dia bisa melepaskan shooting yang terkena tiang kemudian masuk dan menjebol gawang dari Ramsdale. Nah inilah yang saya bingung, kenapa para pemain Arsenal itu tidak ngotot di babak kedua. Sama seperti pada saat lawan MU, sudah unggul kenapa gak ngotot, kenapa gak pressing, kenapa gak marking. Sepertinya strategi Arteta nih beda jauh dengan pelatih-pelatih top lainnya. Seperti Tuchel, seperti juga Klopp, seperti juga Pep. Ya, jika ada pressing yang dilakukan tentu menyulitkan juga para pemain Everton untuk bisa melakukan shooting dari luar kotak penalti. Karena ingat, gol pertama dari Richarlison itu, ya, gol pertama dari Everton itu kan juga karena ada shooting dari luar kotak penalti yang tidak ditutup ruang geraknya Doucouré. Kemudian yang kedua juga shooting dari luar kotak penalti karena bukannya para pemain Arsenal itu press up, tapi mereka stay down. Jadi mereka pull down. Nah, mereka turun ke belakang. Nah, ketika turun ke belakang, mungkin mereka mengantisipasi jika akan ada passing yang diberikan. Tapi masalahnya yang
moving with the ball atau yang bergerak dengan bola itu adalah pemain dari lini tengah. Biasa pemain dari lini tengah itu ketika tidak dipres akan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, dan itu yang dilakukan oleh Gray, dan dia bisa membawa timnya meraih kemenangan dan juga untuk sementara saya pikir menyelamatkan posisi dari Rafa Benitez, tapi juga memberikan beban kepada Mikel Arteta karena sekarang timnya telah turun berada di peringkat nomor 7. Memang masih jauh dari zona degradasi, tapi kalau cara mainnya seperti ini, ya, ini kalau saya perhatikan nih para pemain Arsenal ini bermain seperti bocah-bocah yang baru belajar main bola. Jadi takut pressing. Kita lihat passing-passingnya saja gak benar. Padahal ini kan semua pemain profesional. Oke, memang para pemain Arsenal tuh mayoritas tengah mateng. Tapi jangan sampai kan dibakar seperti ini, akhirnya kan kalah mereka. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana perubahan yang bisa dilakukan oleh Mikel Arteta, karena sekarang Arsenal kalah lagi nih 2 kali berturut-turut kan. Jadi seperti deja vu di awal musim kan, Arsenal tuh kalah 3 kali berturut-turut. Jika kalah 3 kali berturut-turut, ya saya pikir bisa juga nanti ya Arteta yang jadi korban selanjutnya setelah sebelumnya Ole juga dipecat oleh manajemen Manchester United. Tapi saya tetap semangat teman-teman. Dan saya lebih semangat lagi karena support yang teman-teman berikan kepada channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak perhatian kalian ke channel YouTube Bola Bung Binder dan juga ke Arsenal Football Club. Karena pada saat Arsenal kalah, rame sekali akun IG saya. Rame sekali kolom komentar dari channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football. Salam sepak bola.